Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Fatifillah, kita teruskan kajian kita pada siang ini. Saya minta teman-teman tuh, anak-anak aliyah yang ada di sana sini. Yang di pintu itu ke sini. Terus maju ke depan, pindah ke sini. Yuk, biar cepat yuk. Nggak kelihatan. Terus, pindah. Terus pindahnya. Ini masih kosong. Ini hari yang mulia, hari apa? Arafah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga-bangga dengan makhluknya manusia ini di hadapan para malaikat dan penduduk langit di sana. Karena berkumpulnya kaum muslimin di Arafah, di padang Arafah yang demikian luas, isinya berpakaian yang sama, hanya 2 helai kain putih. Dan semuanya mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sana masih jam 8:30-9. Ya. Biasanya sudah berkumpul kaum muslimin untuk beristirahat, menyiapkan diri di zuhur. Di sana mereka mulai wukuf sampai maghrib. Dipenuhi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diminta untuk banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, dan banyak doa di waktu yang mulia ini, mengharapkan Allah taufik bagi antum semuanya. Ingin dikhatifillah bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara, antum itulah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa antum meneruskan sekolah antum yang lebih tinggi bila tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita sebagai mukmin berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ridha Allah lah Allah akan berikan taufik, kemudahan kita menggapai yang terbaik untuk hidup kita. Banyak orang yang tidak menyangka bisa mendapatkan sesuatu yang mendapatkannya. Dan banyak orang yang yakin mendapatkan sesuatu namun tidak mendapatkannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kekuasaannya pada kita semua, agar kita itu mau mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mau berdoa sama Allah, orang yang sombong. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Menunjukkan bahwasanya seorang itu diminta untuk berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mau berdoa sombong, nah maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan merugi. Oleh karena itu, ya, momentum ini penting kita ingatkan antum semua untuk memperbanyak doa kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperbanyak zikir Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ada di majlis zikir di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis ini sebagai majlis
adzikir. Bahkan dinamakan Raudatul Jannah, ya, itu adalah majlis ilmu. Kita sampai pada pembahasan yang berikutnya setelah menyampaikan tentang air yang tahur. Air yang tahur, maka beliau menyampaikan kepada kita tentang air yang tahir. Atsan yang kedua, tahirun, suci, ya, namun tidak mensucikan. Yajuzu isti'maluhu fi ghairi raf'il hadathi wa zawal khabathi. Dibolehkan menggunakan air yang tahir ini pada selain mengangkat hadas, menghilangkan najas. Wa huwa ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi syai'in tahirin. Kemudian beliau menyampaikan dhabitnya, ketentuannya adalah semua yang berubah, kebanyakan dari warnanya, banyak dari warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang tahir. Jadi berubah apa? Banyak, dominan, ya. Banyak apanya? Banyak dalam perubahan warnanya atau rasanya atau baunya. Siapa yang nyampuri? Benda yang suci. Contohnya apa? Misalnya kalau dalam buku fikih namanya ma'uz za'faran, nah, air za'faran, air yang dikasih, ya, za'faran dalamnya dan ia berkembang menjadi warnanya apa? Kuning kemerah-merahan. Tergantung jenis za'faran. Ada yang Spanyol, ada yang Maroko, ada yang Afghanistan, ada yang Iran, ya, ada yang India. Yang terbaik itu katanya yang dari Iran dan dari Maroko. Yang Maroko lebih kemerahan warnanya. Ya. Ini za'faran. Za'faran mahal sekali. Ya, dia main gram, nggak main kilogram. Main apa? Main gram. Karena apa? Karena dia itu hanya diambil kayak benangnya dari bunganya za'faran tersebut. Atau yang gampang ada teh, ya, ada air panas dikasih apa? Teh. Apa yang berubah? Warnanya berubah. Warna apa? Teh. Rasanya teh. Baunya apa namanya itu? Kata beliau air yang tahir. Nah, air yang tahir. Kalau saya namanya bukan air, tapi apa? Benda cair. Sudah jadi minuman. Nah, minuman. Nah, demikian juga kayak air kelapa. Itu bukan apa? Bukan air. Zat cairan. Ya, yang ada di tengah-tengah apa? Kelapa, rasanya manis, baunya apa? Wangi, ya enggak, diminum sama es menghilangkan apa? Dahaga. Tapi dilarang diminum pada siang ini karena membatalkan puasa. Sehingga selama air itu belum dinamakan dengan nama lain, atau kalau bahasa adalah malam yaglib alaihi ismu tahir, selama nama yang benda suci itu mengalahkannya, mendominasi. Lihatlah air teh itu, atau melihat warnanya sudah bukan warna air. Bukan lagi rasa air, bukan lagi apa? Apalagi kalau dikasih apa? Gula sama es teh jumbo.
Maka es tajumbo itu bila digunakan untuk berwudu boleh nggak? Luar biasa ya, wudunya pakai teh jumbo. Kenapa bukan nggak boleh? Jawabannya karena tidak mengangkat hadas. Ya. Kalau versinya mazhab Hanabilah di sini adalah dia itu tahirun ghair mutahhir. Versi yang lainnya mengatakan dia bukan air, tapi benda cair. Yang membagi air dari dua, air tahur sama apa? Sama air apa? Najis, maka mengatakan dia sudah kharaja minal ma'. Atau kharaja min kaunihi ma'an. Sudah keluar dari nama air. Dia sudah bukan air, tapi benda cair. Benda apa? Cair. Tetapi bisa nggak dia menghilangkan najis? Ya, bagaimana para ulama? Kata dia, kalau air itu berubah jadi bentuk lainnya, namanya bukan air, maka dia tidak dinamakan apa? Air. Contohnya apa? Teh tadi. Yang kedua kopi misalnya. Kalau antum minum kopi, itu minum airnya minum kopi. Tapi air di sini. Karena dalam kata-kata ulama yang mengatakan hanya dua air itu sudah kharaja min kaunihi ma'an, bukan lagi air, tapi sudah jadi benda cair, benda apa? Cair. Tapi kalau misalnya antum itu menghilangkan najis dengan air kopi, hilang najisnya? Hilang. Sehingga yang penting kan kalau kita hilangkan najis adalah hilang zat najisnya. Pakai apa aja pun boleh. Pakai sinar matahari pun boleh. Yang apa? Hilang najisnya. Kalau kemudian dengan air kopi bisa hilang najis, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya, tapi tampaknya tidak ada yang berani bersihkan apa? Najis dengan apa? Air kopi. Sayang, harganya segelas 25.000. Jadi banyak ya, seperti apa namanya, ada air dari pepohonan. Kalau di pohon kelapa namanya nira. Nira itu apa? Pelepah korun kelapa apa manggar itu, manggarnya kelapa. Tahu ya manggar ya? Tahu nggak? Yang nanti ada kelapanya nih. 1, 2, manggar ya. Nah, kalau nggak tahu belajar bahasa Indonesia lagi. Dipotong sehingga tidak tumbuh apa? Kelapa. Akan apa? Ada air yang mengalir, cairan yang diwajahkan dalam tabung bambu biasanya, ya, bambu-bambu, kemudian dibawa, disimpan di wajan besar, dibakar, jadi apa? Gula Jawa. Gula apa? Orang fikih harus tahu, ya, bukan hanya buku, harus tahu bagaimana menerapkan fikih dalam. Kata antum sudah dipakai aja airnya. Air itu dibiarkan, dia lama-lama bisa jadi tuak. Ya, alias apa? Khamr. Kalau dimasak dengan api jadi gula Jawa merah. Gula Jawa ya. Kenapa? Dibuatnya di Lampung namanya apa? Gula Jawa. Dibuat di Sulawesi gula apa? Kok bisa? Karena mungkin awalnya yang buat orang Jawa. Sama kayak tos Sumedang.
buatnya di Solo tetap tahu. Jadi tetap kita katakan bahwasanya dia suci, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu menghilangkan hadas. Sehingga semua yang keluar dari kemutlakan air maka dia tidak bisa digunakan untuk tahar. Kemudian kata beliau, fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi ada ila tahuriyatihi. Dan jika hilang perubahannya dengan sendiri kembali kepada ketahurannya. Contohnya, air teh misalnya dibiarkan terus. Bisa nggak jadi murni lagi? Nggak bisa ya. Air teh itu kalau disimpan dia nggak berubah, air tetap begitu nggak berubah. Tapi kalau air misalnya air kena bunga, air bunga misalnya, air kena bunga, ada bunga mawar dikasih air yang banyak sehingga baunya bau mawar. Kalau antum lihat zaman dulu itu orang buat parfum bunga mawar itu dari mawar asli diambil pakai air, direndam di air, diolah, dibakar, diolah sampai muncul minyak dari mawar tersebut. Mau tahu ke Taif, nanti ada keterangan tentang hal tersebut. Ya. Siapa tahu antum nanti tamat dari Ibn Abbas, daftar kerjanya Taif, diterima di sana. Sehingga tahu Taif, kota mawar sejarahnya. Mawar tumbuh sangat banyak di sana. Mawar berduri. Ya. Sehingga kata beliau bahwasanya bila berubah kembali menjadi air, maka dia jadi suci kembali. Maka apabila ada air yang dia berubah menjadi misalnya teh kemudian disuling menjadi murni lagi air, maka dia jadi air yang tahur. Misalnya ada air tercampur kotoran, mungkin limbah tahu misalnya, najis nggak? Najis nggak? Nggak najis. Kenapa? Karena tahu itu limbahnya suci. Walaupun baunya menyengat, bisa buat antum mati. Tapi kemudian ada upaya untuk menyulingnya sehingga dipisahkan zat-zat limbah tahu itu dari airnya, sehingga airnya akhirnya kembali bening. Bening ya, air bening bukan air putih ya, air yang bening ya, maka kembali pada air ya, hukumnya bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi, atau untuk menghilangkan hadas. Dan terjadi banyak nanti di dunia ini, banyak penyulingan air ya, sehingga yang tadinya air itu bercampur dengan benda-benda lainnya menjadi air yang murni kembali. Wa minat tahir, dan di antara air yang tahir maka qalilan wastu'mila fi raf'il hadath. Mazhab Hanabilah atau Hambali membagi air menjadi sedikit dan banyak. Kata beliau, air yang sedikit dan digunakan untuk mengangkat hadas, untuk wudu atau untuk mandi wajib, maka airnya ini tahirun laisa bitahur.
Misalnya orang berwudu pada sebuah ember, kemudian tangannya diambil, maka tangan digini kan, maka apa? Jauhkan tangannya, bukan gayung diginikan, tapi ambil tangannya di air dipakai untuk berwudu. Kemudian ada sisa nggak airnya? Ada sisa airnya. Maka kata beliau di sini itu tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Ya tahir ghairu tahur. Apa dasarnya? Yaitu kata beliau kias kepada budak. Budak kalau dibebaskan maka apa? Tidak kembali jadi budak. Air digunakan tidak bisa kembali apa? Tahur. Namun kiasnya al-farid, lemah. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwasanya air sisa penggunaan rafa hadas, wudu ataupun mandi itu boleh untuk bertatahur, untuk taharah, baik yaitu banyak ataupun sedikit selama belum berubah sifat-sifatnya karena benda najis. Ini adalah pendapat, ini adalah riwayat dalam mazhab Hanabilah dan dirajikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Aqil, dan insyaallah yang rajih Allah alam bisawab. Sebab umumnya hadisnya biar berdoa. Siapa? Sayyid Al-Khudri, di mana Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu adalah suci. Air apa? Air suci. Dan mensucikan, tidak membuat najis apapun juga. Kemudian dari amal Nabi kita Muhammad SAW, dulu Nabi pernah tangannya itu mengeluarkan air dan dipakai oleh para sahabat untuk wudu. Bahkan dikatakan bahwasanya sisa wudu Nabi itu menjadi rebutan para sahabat untuk digunakan bersuci. Sebagaimana dalam hadisnya Marwan dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga menunjukkan para sahabat tetap Nabi pun tidak mengatakan nggak sudah sah wudunya karena menggunakan bekas apa? Wudunya saya. Menunjukkan bahwasanya air itu tidak menjadi najis ataupun tidak tahur karena jumlahnya apa? Sedikit. Tapi versinya mazhab Hanabilah yang muktamad di sini dalam buku ini adalah apa? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena airnya sedikit. Awin ghamasat fihi kullu yadin muslimi al-mukallafin na'im lailan nauman yanqudul wudu'a qabla ghasliha thalathan biniyatin wa tasmiyatin. Apabila atau dia itu tangannya muslim yang mukallaf yang tidur di malam hari dengan tidur yang menghapus, yang menghilangkan wudu, yang membatalkan wudu sebelum mencuci 3 kali dengan niat dan membaca bismillah. Ini juga membuat air tahirun dan tidak tahur. Jadi kalau ada air satu ember, ada antum tidur malam hari,
nyenyak, ya. Ada suara apa? Dengkurnya. Ya. Nah, lomba-lomba itu ada 3 orang, satunya suaranya kenceng, satunya suaranya tinggi, satunya apa? Ngebas. Nah, suara apa? Ngebas, tenor, ada yang slow. Nah. Tidurnya, bangun tidur malam hari subuh itu langsung tangannya ditelupkan ke bejana ke ember tersebut, ditelupkan tangannya. Yang ia belum pernah mencucinya 3 kali sebelum. Maka air bekas tangan kita itu hukumnya apa? Tahir baru mutahhir versi sama buku ini. Madzhab Hanabilah. Apa dalilnya? Adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu." Jika seseorang kalian itu bangun dari tidurnya, maka jangan celupkan tangannya ke bejana langsung. Ini sampai mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana nginepnya tangan tersebut. Tangannya kemana nggak tahu. Kenapa? Orang tidur tangannya nggak tahu di mana. Maka apa kita nggak tahu. Kita lihat bahwasanya ya enggak, larangan seorang muslim yang tidur nyenyak, yang batalkan wudunya, belum mencuci tangan tersebut, langsung ke bejana berisi air. Menunjukkan bahwa airnya apa? Dilarang digunakan, maka tidak boleh menggunakan air tersebut. Sedangkan riwayat yang lain dari Imam Ibnu Hanbal dan dirujuk oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya tangan itu ketika nyemplungkan ke bejana tidak mempengaruhi status airnya, tetap tahur, tidak jadi tahir. Inilah madhabnya jumhurul ulama. Dirajakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan banyak muhaqqiqin ya dari zaman ini yang merajihkan pendapat bahwasanya tangan itu orang yang bangun tidur malam hari yang batalkan wudunya tidak mempengaruhi status air tersebut. Dengan keumuman hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dan tidak mungkin kita pindahkan statusnya dari tahur menjadi yang lainnya kecuali dengan sesuatu yang jelas, ya. Sedangkan hadis, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat, itu paling pol-polnya adalah larangan untuk memasukkan tangan dalam bejana berisi air setelah bangun dari tidur sebelum mencucinya 3 kali. Dan tidak ada penjelasan tentang status hukum airnya. Nabi kan mengatakan kalau sudah tangannya menyentuh air itu maka tidak boleh digunakan air yang tidak ada. Hanya mengatakan apa? Tidak tahu tangannya di mana ketika sedang apa? Tidur. Maka mau tidur siang, tidur malam tidak masalah. Hanya mengatakan kenapa kok enggak malam siang hari juga, kata mereka,
hadisnya aina batat yadu. Batat apa artinya? Tidur di malam hari. Bata ya, di siang hari apa? Qala. Tidur siangnya kailulah. Kalau malam baituta. Sehingga yang pikir kata beliau ya, menjabarobah air itu dari suci mensucikan jadi suci, tidak mensucikan apabila ada orang yang mencelupkan tangannya padahal baru bangun tidur, yang membatalkan apa? Wudu. Nyenyak maksudnya itu, dan belum mencuci tangannya 3 kali. Kita katakan bahwasanya itu tidak menunjukkan hukum air. Namun untuk hati-hati, jangan-jangan tangan kita itu kotor megang sesuatu yang berbahaya. Sehingga ketika wudu kan mempengaruhi apa? Kemurnian airnya, takutnya membawa kuman, membawa virusnya, dan akhirnya apa? Mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Islam itu subhanallah ya, bersih semua. Ya, kalau antum itu retak nggak pernah mandi itu bukan dari Islam itu. Ya. Islam itu yang mengajarkan manusia mandi ke Islam. Islam itu bersih. Ya. Nah, makanya ketika antum itu di asrama nggak bersih, antum tidak mengamalkan Islam dalam masalah apa? Kebersihan kamar antum. Kemudian kata beliau, qabla ghasliha thalathan bi niyatin wa tasmiyatin wa dzalika wajibun. Kata beliau bahwasanya mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur dari tidur malam hari hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Inilah pendapat mazhab Hanabilah. Mazhab Hambali mengatakan wajib. Kalau jumhur ulama itu mengatakan itu mustahab. Kenapa? Karena perintahnya ya, ataupun larangannya fala yagmis yadahu fi hatta yaghsilaha thalathan, itu berkenaan dengan etika dan adat sopan santun, maka hukumnya hanya sunnah, hanya sunnah ya. Jadi bila antum semuanya itu bangun tidur, maka hendaknya apa? Cuci tangan 3 kali. Minimal hukumnya sunnah. Minimal hukumnya sunnah. Dan yang rajin insyaallah ta'ala. Dan bila antum itu tidak ya, mencuci dulu, namun menggunakan air, maka airnya apa? Berubah jadi tohir menurut pendapat mazhab Hambali, dan dalam mazhab yang lainnya itu tetap tahur. Tahur. Demikian ya, bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tentang hal-hal yang bersifat praktis di lapangan. Semua orang mesti tidur ya, pagi hari, kadang siang hari, banyak malam. Dan bila tidurnya ya, sampai lupa sekitarnya, maka taharahnya batal. Baik bunyi kentutnya atau enggak bu? Ya, karena dia makan itu kata Nabi ya, apa namanya, mata itu ya usih, al-ain wika usih. Wika itu kalau antum punya botol ya, wika itu kayak model, kalau antum tahu nggak apa
tempat kok itu, oh ya, begini ya, kayak bambu ya. Ada bawahnya apa? Penutup atasnya penutup. Kata Nabi bahwa mata ini adalah penutup itu. Kalau matanya mejam, kebuka loh. Kebuka apa? Bikanya kebuka. Artinya ketika matanya mejam itu lubang keluarnya angin itu apa? Terbuka. Sehingga kemungkinan akan keluar angin itu peluangnya besar. Maka akhirnya orang yang tidur nyenyak, nah itu dihukumi batal wudunya. Walaupun belum jelas apakah ia kentut atau tidak kentut. Nah, dalam mazhab Hanabilah disyaratkan adanya malam hari. Kalau tidur siang tidak wajib dan tidak mempengaruhi air. Ya, paham ya? Bahwasanya ini hukum dengan mazhab Hanabilah, walaupun yang rajih, yang baik, yang benar insyaallah taala pendapatnya jumhur ulama itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Apa? Wajib. Ya. Ada hal yang penting bahwa ternyata para ulama dari zaman dahulu itu berusaha untuk mencari kebenaran dan berusaha untuk memahami permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada pada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, untuk didapatkan adanya hukum syar'i di sana. Apa hukumnya? Sehingga sekali bagaimana para ulama detail. Saya menggambarkan bahwasannya membangun yang membuat tangan kita itu tidak boleh masuk ke bejana sebelum tidurnya adalah tidur yang pertama di malam hari, yang kedua membatalkan wudu, artinya tidur nyenyak. Nah ini semua kata mereka akan mempengaruhi air. Sehingga bila airnya sedikit, sedikit, kemudian tangannya lelup, maka hukumnya merusak kesucian, ketahuran air itu, sehingga pindah dari tahur dari tahir. Ya. Walaupun kalau melihat kepada istilah yang ada bahwa ternyata memang tidak ada di sana dalil yang kuat untuk mempertahankan mazhab Hanabilah dalam hal ini. Apalagi ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga yang menyisinya dan sama dengan mazhab jumhur ulama. Ya. Sehingga dengan demikian air yang suci itu menurut versi beliau, versi pengarang buku ini adalah yang yaitu suci bisa digunakan tapi selain itu bersuci. Kayak kopi, kayak teh, ya. Apalagi air za'faron, juga air bunga, yang itu akan tanpa antum mendapatkan di lapangannya baunya, warnanya, rasanya beda dengan air. Yang itu sudah berubah, bukan lagi air, tapi beda cair. Tidak bisa digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Demikian juga pada siang ini, biar antum lebih banyak zikir kepada Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan nanti takjilnya enak, mudah-mudahan. Apalagi besok kita nyembelih kambing. Dan insya Allah hari Id, hari bahagia, antum harus bahagia. Makan daging mentah, masak sendiri, enak rasanya. Itu apa? Beli di
di luar, ya. Karena bukan rasanya tapi asiknya, ya. Bakar apa? Sate itu, ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa masih keras, masih kenyal, tapi enak saja bagi antum semua. Apalagi pondok sudah lama tidak masak apa? Daging kambing nih, lama ya? Hah? Lama. Insya Allah besok antum bersama dengan tim Daksos dan para ustadz berhari raya dan menyembelih korban di pesantren. Kemudian besok ada apa? Hari Jumat. Berjumpanya dua hari Jumat itu kepada Ramadan itu berjumpa 2 hari raya. Dalam 1 hari ada di sana rusuh keinginan tidak sholat Jumat. Tapi yang punya kesibukan, yang nganggur tetap sholat apa? Jumat. Artinya yang sibuk ngurusi korban sampai kemudian nggak selesai, enggak, maka insya Allah ada rukhsah untuk itu. Tapi khutbah Jumat dan Jumat tadi di sini ya tampaknya ada untuk yang mau sholat. Ya, antum tetap sholat Jumat bagi yang tidak kerja, atau kalau kerja yang cepat selesai jam 10 mandi ya kita sholat Jumat. Tapi kalau antum nyembelih sapi 20, saya yakin sampai apa? Duhur belum. Ya, antum kayaknya cuma nyembelih 2 ekor sapi. Kalau beku ini apa? 20 ekor sapi, misalnya 10%-nya aja cukup. 2 apa? Insya Allah antum dapatkan ini pertama kayaknya di pesantren ya. Pertama ya. Sebagian ada yang kedua kali, yang aliyah ada 2 kali. Kayaknya tidak libur di bulan di Idul Adha. Untuk yang MSW ini pertama. Tapi insya Allah antum lihat banyak keindahan di sini. Yaitu ujian lagi dan mukhayyam lagi, masya Allah luar biasa. Ya. Habis ujian, nasabah mukhayyam. Ya. Saya usul tidak terima. Ya. Manggil Pak tentara lagi sekalian, ya, diajari bagaimana menjadi tentara. Malam harinya sakit semua badannya, ya. Wajar, ya. Wajar. Kenapa? Karena tidak biasa demikian. Makanya antum biasakan. Ya, kalau antum tiap harinya olahraga itu tidak terasa sakit apa-apa. Ya. Tapi tampaknya berubah, tidak tentara tapi outbound. Nah, insya Allah dibuat sebaik mungkin untuk antum semua, para ustadz di pengasuhan. Mudah-mudahan antum sebahagia dalam mukhayyam 3 hari dan pulang ke rumah dengan senyuman. Demikian wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kita berjumpa kembali pada pekan depan dengan pembahasan tentang najis insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.